Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Apa kabarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin. Sebelum memulai pelajaran, silahkan siapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai usaha dan usaha sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sebab usaha dan gaya. Sebelum memulai pelajaran, apakah ada yang tahu usaha itu apa? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut terdapat seseorang yang mendorong mobil. Coba bayangkan ada dua kejadian. Yang pertama, ketika didorong, mobil itu bergerak, dan ketika didorong, mobil itu tidak bergerak, akan tetapi sama-sama mengeluarkan keringat. Nah, manakah yang dikatakan dengan usaha? Mobil yang bergerak atau yang tidak bergerak? Nah, hal ini akan kita pelajari pada materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep usaha dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mana usaha dan mana yang bukan usaha. Yang ketiga, siswa dapat menghitung besar usaha, besar jarak benda yang dipengaruhi usaha, dan besar daya. Adapun pokok bahasan pada hari ini, yang pertama, konsep usaha, yang kedua, contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, usaha dan daya. Nah, apa sih usaha itu? Usaha merupakan perubahan bentuk energi. Usaha dalam IPA erat kaitannya dengan daya dan perpindahan. Nah, seperti kejadian di atas. Mobil yang bergerak dikatakan dengan usaha karena mobil itu memiliki perpindahan dan juga daya. Nah, mobil yang tidak bergerak dinamakan bukan usaha atau usaha sama dengan nol karena benda itu tidak mengalami pergerakan atau tetap berjalan. Adapun syarat-syarat usaha. Yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda. Sehingga secara matematis usaha dapat dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, kemudian F adalah gaya dengan satuan newton, dan S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Usaha dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu usaha positif. Usaha positif merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda yang arah perpindahannya searah dengan perpindahan benda tersebut. Sehingga rumusnya akan ditulis W sama dengan F kali S. Nah, kita coba lihat gambar delman di samping. Nah, pada gambar ini menunjukkan perpindahan positif di mana kuda akan menarik kereta yang ada di belakangnya sehingga akan arah perpindahannya itu mengikuti benda yang menariknya. Coba lihat grafik berikut. Nah, grafik berikut menunjukkan perpindahan positif karena anak panahnya menunjuk perpindahan yang searah dengan perpindahan tempat benda tersebut. Selanjutnya, usaha negatif. Usaha negatif merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan arah dengan perpindahan benda tersebut. Sehingga rumusnya ditulis W sama dengan min F dikali S.
Contohnya, coba lihat gambar di samping. Nah, ada dua orang anak yang melakukan tarik tambang. Nah, apabila salah satunya kalah dan terdorong ke depan, ini dinamakan dengan usaha negatif. Karena anak itu terdorong di belakang gaya yang dimilikinya. Nah, coba lihat grafik ini. Nah, anak panah biru ini menunjukkan perpindahan arah benda berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha nol. Usaha nol terjadi apabila benda tidak berpindah dan apabila arah gaya benda tegak lurus dengan arah perpindahannya, sehingga dirumuskan W sama dengan 0. Nah, coba kita lihat gambar di samping. Seorang narapidana ingin melarikan diri dengan cara mendorong tembok. Akan tetapi tembok itu tidak bergerak. Ini dinamakan dengan usaha nol. Nah, selanjutnya ada seorang anak yang membawa ransel dan berjalan. Nah, ransel ini memiliki gaya berat ke bawah dan memiliki arah perpindahan ke samping, sehingga gaya dengan arah perpindahannya akan tegak lurus. Ini dinamakan dengan usaha nol. Untuk lebih memahami konsep usaha positif, usaha negatif, dan usaha bernilai nol, coba kalian analisis video atau gambar berikut. Ahmad mendorong kursi dengan gaya 50 Newton, sehingga kursi tersebut dapat berpindah sejauh 50 cm. Termasuk usaha apakah ini? Kucing Tono mendorong mobil dengan gaya 8 Newton. Akan tetapi mobil tersebut tidak bergerak. Termasuk usaha apakah ini? Sebuah mobil melintas di jalan raya. Tiba-tiba mobil mengerem mendadak yang diakibatkan oleh sapi yang menyeberang sembarangan. Termasuk usaha apakah ini? Setelah kalian lihat video dan gambar tersebut, coba analisis mana yang merupakan usaha positif, usaha negatif, dan usaha bernilai nol beserta alasannya. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Untuk lebih memahami mengenai usaha, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Nah, besarnya usaha yang dilakukan adalah di mana F sama dengan 200 Newton dengan perpindahan 50 cm. Pertama, kita harus mencari apa yang diketahui. Nah, yang pertama F sama dengan 200 Newton, kemudian S sama dengan 50 cm, yang kemudian dirubah menjadi meter menjadi 0,5 meter. Kemudian yang ditanya adalah W atau usaha. Nah, mari kita jawab. W sama dengan F kali S. Kita masukkan F-nya 200 dan S-nya 0,5. 200 kali 0,5 sama dengan 100 Joule. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan benda tersebut adalah 100 Joule. Contoh soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Nah, besarnya total usaha yang dilakukan benda di atas adalah, pertama kita cari diketahui. Diketahui F1 sama dengan 160 dan F2 sama dengan 40. Kemudian S-nya adalah 5 meter. Nah, yang ditanya adalah usaha total. Maka kita cari dulu usaha yang gaya 1. Jadi rumusnya F1 kali S sama dengan 160 kali 5. Sehingga hasilnya usaha 1 yaitu 800 Joule.
Selanjutnya pada usaha 2. Nah, karena pada usaha 2 ini arahnya berlawanan, maka rumusnya min F2 kali S sama dengan min 40 kali 50. Sehingga usaha 2 berjumlah min 200 Joule. Sekarang kita jumlah usaha totalnya. W1 ditambah W2. Berarti W1 800 dan W2 min 200. Jadi totalnya adalah 600 Joule. Contoh selanjutnya. Hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh Joko. Joko mendorong dinding untuk melarikan diri dengan gaya 80 Newton. Dengan gaya tersebut, ternyata tembok tidak bergerak. Nah, pertama kita harus mencari diketahui F sama dengan 80 Newton dengan S atau perpindahan 0. Nah, yang ditanya adalah besar usaha. Sehingga W sama dengan F kali S. F-nya 80, S-nya 0, sehingga W sama dengan 0 Joule. Selanjutnya daya. Daya merupakan kecepatan melakukan usaha atau usaha per satuan waktu. Sehingga secara matematis dapat ditulis P sama dengan W per T, dengan P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Untuk lebih memahami mengenai daya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Selanjutnya contoh soal. Berapakah daya yang dihasilkan sebuah benda jika usaha 200 Newton bekerja terhadap benda tersebut dalam waktu 1 menit? Pertama kita cari diketahui. W sama dengan 200 Newton, T sama dengan 1 menit, dirubah menjadi 60 sekon. Yang ditanya adalah P. Pertama kita tulis rumusnya, P sama dengan W per T. Nah, kita masukkan W sama dengan 200 dan T sama dengan 60. 200 bagi 60 hasilnya 3,33. Sehingga daya yang dihasilkan adalah 3,3 watt. Contoh soal selanjutnya. Sebuah mesin menghasilkan daya 1200 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin tersebut selama 2 jam? Pertama kita cari diketahui. Nah, diketahui daya sama dengan 1200 watt. Kemudian waktunya selama 2 jam kita ganti ke sekon menjadi 7200 sekon. Yang ditanya adalah usaha. Kita tulis rumusnya, W sama dengan P kali T. W sama dengan 1200 dikali 7200. Sehingga hasilnya 86.400 Joule. Nah, kita rubah ke kilojoule, jadinya 86.400 kilojoule. Kesimpulan pada hari ini, yang pertama, usaha merupakan energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda berpindah, sehingga dirumuskan W sama dengan F kali S. Nah, usaha dibagi menjadi 3, yaitu usaha positif, usaha negatif, dan usaha bernilai 0. Yang kedua, daya. Daya merupakan usaha yang dilakukan oleh benda per satuan waktu, sehingga rumusnya ditulis P sama dengan W per T. Untuk lebih memahami usaha dan daya, coba kerjakan soal berikut. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardud ilayya inda hajati wa la tanfini ya rabbal alamin. Amin. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya